Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله أعلم وأنتم لا تعلمون. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah benci, cinta, dan batasannya dalam Islam. Sesuai dengan ayat yang barusan kita bacakan, bahwa kita sebagai orang yang beriman tidak boleh cinta buta, khusus kepada para anak-anak muda, kaum remaja, ya, beberapa isu-isu yang belakangan ini sempat mencuat, bahkan ini sempat menjadi trending topik, ya, seorang anak muda yang bunuh diri. Gara-gara apa? Gara-gara diputus cinta. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ia sudah korban cinta akibat dari butanya cinta, atau yang kita sebut dengan cinta buta. Nah, kita orang yang beriman tidak boleh cinta yang berlebihan. Bahkan dalam ayat tadi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci itu baik bagimu, dan sebaliknya wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kamu senangi itu jelek bagimu. Maka dalam hal ini seorang yang beriman boleh ia mencintai, contoh cinta kepada siapapun orangnya, siapapun itu, maka dia tidak boleh cinta yang berlebihan. Maka bisa dipastikan orang yang cinta dengan sekedarnya, dan pasti cinta yang dibolehkan dalam Islam itu adalah cinta yang selalu bermuara kepada mencari ridho Allah. Nah, akibat dari cinta yang tidak dilandasi dengan mencari ridho Allah inilah yang membuat efek yang berbahaya. Bisa membahayakan dirinya, bisa membahayakan orang lain. Nah, seperti kasus yang sampai kepada pembunuhan atau bunuh diri tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu dalam literatur yang kita pelajari, cinta atau yang disebut dengan mahabbah, cinta ini sejatinya adalah yang boleh kita berlebihan hanya kepada Allah. Sedangkan cinta selain daripada Allah kita tidak boleh. Karena kalau cinta kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Kalau kita cinta kepada makhluk, seberapa sering kita bisa dikecewakan. Seberapa sering ketika cinta diibaratkan seperti apa? Ya, anak-anak muda pasti tahu. Ada yang disebut dengan cinta bertepuk sebelah tangan. Kenapa bisa terjadi? Karena ia terlalu mengharapkan. Dan ada istilah lagi, ketika cinta ditolak, dukun bertindak. Ini bukan ajaran yang diajarkan dalam agama kita. Prinsip mencintai makhluk, tentunya kita sebagai makhluk ciptaan Allah seperti manusia, karena memang sudah difitrahkan zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Karena kita memang cinta, senang kepada wanita, senang kepada harta. Dan itu pasti yang namanya cinta akan membutuhkan pengorbanan. Dan ini yang sering terjadi ketika pengorbanan ia sudah lakukan. Ia sudah merasa cintanya itu sudah ia luapkan, tapi ternyata cintanya dibalas dengan air tuba. Nah, ini yang sering terjadi ketika cintanya tidak dibalas dengan sesuai dengan yang harapkan. Nah, disinilah hal yang di luar kontrol bisa muncul.
Tapi ingat, wahai kaum pemuda, dalam hadis Nabi, ya maksaros sabab manistatu aminkumul ba'ah falyatazawwaj. Nah, kalau kita memang belum bisa ba'ah manistatu, ya sudah berpuasa. Cinta yang berlebihan tidak boleh. Kalau Anda mencintai seorang gadis, seorang remaja atau anak muda yang mencintai gadis, cintailah sekedar. Tentu ingat karena Allah. Begitu sebaliknya, kalau remaja atau gadis cinta kepada seseorang laki-laki idamannya, maka cintailah sekedarnya. Jangan berlebihan, karena kalau berlebihan kecewanya akan semakin besar. Inilah diajarkan dalam agama kita. Rasul menuntunkan bagaimana batasan kita mencintai. Bagaimana seorang laki-laki dan perempuan itu boleh mencintai. Maka saya pesankan kepada generasi muda, silahkan Anda mencintai siapapun yang Anda harapkan menjadi nanti pendamping Anda. Tapi ingat, ada batasan Islam. Jangan lupa ini. Dan ingat, jangan sampai cinta buta. Cinta hanya boleh satu-satunya sepenuhnya kepada Allah. Karena kita tidak akan kecewa. Kalau Anda cinta buta kepada wanita pujaan atau laki-laki idaman, maka Anda siap-siap akan kecewa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita cinta yang hakiki adalah cinta kepada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.